Shalom anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Stefania Delia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi dialog dan kerjasama antar umat beragama. Tentunya sudah nggak asing lagi ya kalian mendengar kata dialog dan kerjasama. Tapi pada kali ini kita akan lebih belajar mendalami apa sih yang dimaksud oleh Gereja Katolik, gimana caranya kita supaya bisa berdialog dan kerjasama antar umat beragama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan kalian semua harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, kalian bisa melihat di sini di bagian judul itu ada gambar yang menjadi sebuah simbol ya, bahwa dari berbagai macam agama itu bisa bersama ya, bisa berdialog dan bekerja sama. Ada yang pakai baju merah itu Cina, ada pastor Romo, ada pendeta, ada Pak Ustadz, kemudian ada dengan baju kebaya itu dengan tali di perut itu melambangkan beragama Hindu. Kemudian yang terakhir itu adalah biksu. Poin subtema B, membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Ya, ini pendahuluan ini menjelaskan tentang kisah ya, bukan cerita fiksi ya, tapi ini nyata. Ketika Paus Fransiskus itu almarhum ya, Paus Fransiskus itu berkunjung ke Uni Emirat Arab pada tahun 2019, menandai kemajuan dialog antar umat beragama. Bersama Imam Besar Al-Azhar, Paus menandatangani dokumen Abu Dhabi yang mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Agama seharusnya membawa keselamatan, namun sering disalahgunakan. Umat beragama perlu memahami peran agama yang sejati dan bekerjasama dalam persaudaraan. Sikap Yesus yang tegas dalam membangun persaudaraan tanpa memandang latar belakang atau agama seseorang menjadi inspirasi bagi upaya memperkuat persaudaraan sejati. Konsili Vatikan II melalui dokumen yang berjudul Nostra Aetate menekankan pentingnya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, karena di dalamnya terdapat kebenaran dan keselamatan. Gereja juga menolak segala bentuk diskriminasi dan mengajarkan kasih sayang kepada sesama tanpa memandang perbedaan. Itu ya. Langkah pertama, menggali pemahaman tentang membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Langkah pertama, menggali pemahaman tentang membangun persaudaraan. Ya, kalian bisa membaca di buku Indahnya Toleransi Jelang Natal di Bukit Menoreh. Warga beda agama bantu bersihkan gereja masyarakat di Bukit Menoreh, Jawa Tengah. Itu ada di buku paket halaman 125. Hal tersebut berisi tentang masyarakat memandang perbedaan agama bukan sebagai hambatan untuk mendukung kelancaran ibadah umat lain. Mereka justru melihat perbedaan sebagai rahmat dan kekuatan bagi mereka dalam hidup bersama. Mereka saling kerjasama, saling bersilaturahmi, saling menjaga. Mereka menghayati bahwa perbedaan itu indah dan itu merupakan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kita lanjut. Kita masuk ke fungsi agama.
Pada dasarnya, fungsi agama adalah sebagai berikut. 1. Mewartakan keselamatan. Itu yang paling utama. Semua agama mewartakan dan menjanjikan keselamatan, bukan bencana. Karena mewartakan dan menjanjikan keselamatan itulah, maka manusia memeluk satu agama. Manusia mendambakan keselamatan. Ya, kita semua mendambakan keselamatan. Yang kedua, fungsinya mewartakan arti hidup, menghayati pandangan hidup menurut agamanya akan membuat manusia bahagia dan selamat. Yang ketiga, mengajarkan cara hidup. Semua agama mengajarkan kepada para penganutnya untuk hidup baik, hidup beretika, dan hidup bermoral. Hidup yang baik akan membahagiakan dan menyelamatkan. Dilihat dari tiga fungsi agama itu, sebenarnya sulit dipahami bahwa ada kerusuhan dan bencana yang disebabkan oleh agama. Hal ini dapat terjadi hanya kalau agama itu ditunggangi oleh kepentingan orang lain atau salah pemahaman, atau juga salah dimanfaatkan ya untuk menyebarkan kebencian. Kita sekarang ke langkah kedua, kita melihat ajaran kitab suci ya. Kita sekarang ke langkah kedua, kita melihat ajaran kitab suci ya. Yesus mengajarkan persaudaraan satu yang melampaui latar belakang dan asal-usul seseorang. Hal ini ditunjukkan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di mana ia menolong orang yang berbeda suku, agama, dan kebudayaan dengan penuh kasih. Persaudaraan sejati adalah kasih yang tidak terbatas pada ikatan darah, suku, atau agama, melainkan mencakup semua manusia sebagai sama makhluk Tuhan. Ajaran Kristen tentang sikap terhadap agama lain. Kita dapat melihat dari dokumen Konsili Vatikan II dalam dokumen Nostra Aetate artikel yang ke-1 dan 2 mengatakan bahwa kita hendaknya menghormati agama-agama dan kepercayaan lain, sebab dalam agama-agama itu terdapat pula kebenaran dan keselamatan. Kita hendaknya berusaha dan bersatu dalam persaudaraan sejati demi keselamatan manusia dan bumi tempat tinggal kita. Nah, kita sekarang masuk ke berikutnya, masih di Nostra Aetate. Itu ya, gereja melalui dokumen ini menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, atau lainnya yang berlawanan dengan semangat Yesus. Intinya apapun yang itu berlawanan dengan ajaran cinta kasih, memaafkan, menghormati, solidaritas, itu kita tidak boleh melakukannya. Kita lanjut ke pesan Paus Fransiskus mengajarkan bahwa perdamaian membutuhkan kerjasama dan dialog. Dalam dialog, pendalaman pandangan lawan bicara harus dihargai, meskipun mungkin salah, agar dapat ditemukan titik terang. Rekonsiliasi memerlukan dialog, bukan dominasi atau satu pihak. Entitas sosial seperti keluarga, suku, atau bangsa harus didasarkan pada nilai universal kemanusiaan. Ya, ini pada dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus yang berjudul Fratelli Tutti nomor 228 sampai 229. Kita dapat melihat banyak hal dari apa yang kita pelajari dari agama lain, yaitu seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, dan agama lain. Yang pertama, dari agama Islam, kita dapat belajar sikap pasrah, kepercayaan yang tangguh pada Allah yang Maha Esa, ketekunan dalam berdoa secara teratur, dan sikap tegar menolak
kemaksiatan. Sekarang kita masuk ke agama Hindu dan Buddha. Jika juga aliran kepercayaan kita dapat belajar misalnya tentang penekanan pada batin agama Hindu dan Buddha. Demikian juga agama-agama orientalis lainnya sangat menekankan doa, batin, meditasi, kontemplasi, yoga, dan berbagai seni bermeditasi lainnya sangat disukai dan dipraktikkan di seluruh Indonesia. Dari agama Konghucu juga agama Buddha, kita dapat belajar tentang penekanan dan penghayatan umatnya pada hidup moral dan perilaku. Mereka sangat menekankan praktik hidup yang baik. Agama Konghucu dan agama Buddha adalah agama moral. Sikap yang perlu kita miliki sebagai umat beragama, kita harus dewasa, kritis, agar agama tidak diperalat demi kepentingan politik dan ekonomi. Kita harus sadar dan menjauhkan diri dari provokasi yang muncul dari fanatisme buta. Di Indonesia, perdamaian beragama merupakan komoditas yang sangat penting. Kesadaran dan dedikasi seluruh anggota masyarakat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan ini melalui sikap saling toleransi dan menghargai keberagaman, dan kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai, sukses, dan kohesif ya. Itu sesuai contoh semua guyub rukun foto bersama moderasi beragama ya. Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini, untuk kelas 12. Semoga materi yang dapat saya sampaikan kalian semua dapat terima dan dapat kalian pahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tetap semangat belajar, berkah dalam.